Satu bentuk kesyukuran buat kita karena kita diberikan pengenalan tentang hal-hal yang buruk agar supaya kita bisa menghindar dari hal-hal itu. Dan menarik sekali ketika kita sadar ternyata di sekitar kita ada orang munafik, itu pertanda kita dapat pembelajaran dari orang-orang seperti itu. Betapa sakitnya kalau ada orang munafik di antara kita sehingga kita menjadi korbannya. Kali ini kita akan membahas tentang apa bahayanya kalau kita menjadi orang yang bahayanya kalau kita menjadi orang yang bermuka dua. Jamaah. Bahayanya kalau bermuka dua adalah bahaya di dunia pasti dihindari orang. Dan ingat, kerugiannya luar biasa. Sudah tadi dijelaskan oleh Sasam, kalau di neraka nanti di asfala minan nar. Asfala minan nar. Di bawahnya. Kalau ada panci bu, yang di rumah lagi nonton, mungkin lagi masak sambil nonton. Ada panci, kalau orang membakar di atas, itu yang orang kafir. Tapi orang munafik di mana dibakar? Di bawahnya. Jadi yang mana terbakar duluan? Yang di bawah. Kenapa? Karena merusak. Kalau orang kafir sudah jelas kekafirannya. Tapi kalau orang munafik ini bahaya. Makanya bahayanya selain untuk siap untuk orang sekitarnya. Sebenarnya dia tidak sadar. Langsung dijelaskan dalam surah Al-Baqarah tadi yang sudah dibacakan oleh adik saya Adit. Jadi adik Ustadz? Iya dong. Masa iya. saya bilang kakak saya? Oh iya benar-benar. Adik saya Adit itu luar biasa bagus. Kenapa? Pembelajaran. Bahwa sebenarnya orang-orang munafik itu dia merugikan dirinya sendiri. Merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Nauzubillah summa nauzubillah. Karena sesungguhnya apa yang dia mau raih, dia raih tapi dia tidak kekal. Kebaikan itu. Aku mau dapatkan. Tapi ingat ya, semua orang yang jadi imbasnya itu sebenarnya tahu kalau dia munafik. Cuma sebenarnya orang tidak mau mempermalukan dia. Sebenarnya. Makanya jangan. Orang-orang yang pembohong itu, orang-orang pengkhianat itu, orang-orang yang tidak bisa diberi amanah itu, orang-orang ketahuan sebenarnya, orang tahu. Cuma tidak mau mempermalukan. Tahu nggak kalau orang temannya bohong? Jawab dong Bu. Tahu nggak? Tahu nggak kalau temannya bohong? Tahu. Tahu kan? Kalau anak lagi bohong, tahu nggak Bu? Tahu. Apakah ibu mau langsung jelasin? Tidak kan? Enggak. Cuma mau memperbaiki aja. Ada istilah gini, sekedar tahu aja. 1, 2, 3. Sekedar tahu aja. Iya, sekedar tahu aja, cukup tahu aja. Mohon maaf kepada siapapun yang lagi bermuka dua atau mungkin nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau lagi bermuka dua itu mengakibatkan kerugian pada dirinya atas apa yang mau dia raih tidak akan bisa. Jangan harap karena sesungguhnya orang-orang seperti ini akan merugi dunia dan akhirat. Di dunia keuntungan sesaat tapi lain enggak. Orang yang menjual dengan kebohongan itu untung tapi tidak berkah. Ini bagus ini. Tapi sebenarnya tidak. Terus menjelekkan. Ada kan begini. Kalau dia menjual makanan yang dia jual tidak sesuai dengan makanan yang dia makan. Pakai apa lagi? Pemanis buatan. Adakah seperti itu? Untung enggak? Untung. Banyak untungnya karena biayanya sedikit. Tapi nanti tidak berberkah. Akan jadi penyakit untuknya. Tanpa dia sadari kata Allah. Sesungguhnya dia sedang membohongi dirinya. Dia sudah merusak dirinya. Jadi bahayanya pada dirinya. Orang-orang yang bermuka dua itu mengakibatkan kerugian yang kekal. Bukan hanya di akhirat tapi sebenarnya sudah dapat di dunia. Ya, semakin banyak lagi nih ilmu yang kita dapatkan nih. Ustaz, iya, karena mohon maaf kita tidak bisa luput dari orang-orang seperti itu. Pasti ada. Ada ya, di sekitar pasti kita. ada. Kan tidak mungkin berkata orang-orang yang baik aja berteman sama aku, yang jelek jauh-jauh. Usir cantik. Hus, sana. Gitu. Enak ya kalau Ali yang ngomongnya. Coba 1, 3. Hus, sono. Betawi banget itu mah. Bagus. Baik Ustaz Syam, ini Ya, ada ya. nggak sih connectingnya mungkin Ustaz Syam ingin menambahkan, silakan. Ya kalau udah dengar bahayanya, berarti hukumnya apa Bu? Jadi orang yang bermuka dua hukumnya? Hukumnya apa Bu? Ayo hukumnya kan ada apa nih? hukumnya ada boleh, ada mubah, ada makruh, sunnah ya Bu ya?
Kalau jadi orang bermuka dua hukumnya sun? Sunnah. Kok sunnah? aja. Tadi udah dijelasin dulu Wih, tadi di panjang-panjang. bawahnya tuh Di terdalam di bawahnya. neraka. Aku mau ke situ, disunahkan ke situ. Jadi hukumnya orang yang bermuka dua intinya adalah haram. Haram. Haram hukumnya menjadi orang yang Sam juga bermuka dua. sudah tahu itu haram. Iya, pakai Sun. dipancing-pancing Sun. juga. Nggak ada Ibu-ibu pilihan lagi. Susah berkata, sunham. Enggak. Tapi Al-Quran gini loh, Allah kadang-kadang seperti ini. Dalam ayat-ayat Allah, dalam Allah memberikan hukum atau menjelaskan sebuah ayat, Allah itu jarang menggunakan kata ini haram, ini boleh, ini sunnah. Tidak. Tapi Allah menerangkan dalam Al-Quran, menerangkan bahayanya. Menerangkan bahayanya supaya apa? Supaya manusia diajak untuk berpikir, oh bahaya jadi saya nggak boleh ke situ. Allah nggak langsung melarang jangan munafik, tidak. Allah katakan saja orang munafik itu di neraka. Ya jadinya kita yang berpikir sendiri, oh kalau di neraka aku nggak mau ke neraka. Berarti hukumnya menjadi orang munafik adalah haram. Janganlah dihindari. Dan kita itu sama-sama ditambah dengan hindari. ilmu-ilmu seperti tentang sejarah-sejarah. Betul. Jadi paham, oh kenapa haram ternyata akibatnya begini loh gitu. Iya. Islam Masya Allah ya menyuruh kita untuk berpikir. Iya. Dan artinya memang kalau semakin kita tahu tentang Islam, pasti kita akan terhindar dari hal ini ya. Amin. Iya, jelas. Rabbal alamin. Semakin banyak ketahuan, semakin banyak tahu, semakin mau mencari, Amin. semakin terhindar dari Amin. segala. Amin. Amin. Sekarang kita kasih kesempatan kepada bidang tamu kita untuk bertanya yang mana dulu, Ustaz? Pilih, Ustaz. Bisa cowok dulu? Oh boleh. Soalnya Iya, tadi kan sini. ceweknya udah nyanyi. Oh iya, benar Oh benar. udah benar. ngaji juga ya? Iya, Iya. nggak apa. Adit, silakan. Ada yang ingin dipertanyakan? Sebenarnya gini, aku sangat tertarik dengan tema sekarang yang bermuka dua orang ini. Oh. Kalau untuk di kampus saya sendiri, Di gini. kampusnya. Kampus. Gak usah Oh, sebut iya. nah, anak kuliahan loh. Enggak, misalnya gini, kita lagi belajar nih, belajar memang kita diskusi untuk membahas suatu kasus gitu loh. Yang memang nanti kita saling berpendapat bahwa pendapat yang Oh, paling bagus, argumen nanti kita kumpulkan gitu loh. Tapi nanti kita ini akan disampaikan kepada dokter kita atau enggak konsulen kita gitu. Untuk apa aja yang udah kita bahas gitu. Sebenarnya kan anaknya bareng-bareng. Nah terkadang ada satu teman yang mungkin memang dia ambisius atau enggak, dia ingin terlihat seperti bahwa ini anak pintar, aktif gitu. Nah ada teman saya yang dia selalu ingin terlihat, dia ingin tampil menonjol, ya? ingin tampil dan dia mengambil ide-ide yang sudah saya ataupun teman-teman saya Aduh. sudah kemukakan gitu. Nah kira-kira kayak gitu kan bisa juga di bermuka dua kan. Nah, apa sih maksudnya kita gimana menanggapi teman-teman seperti itu gitu loh, orang-orang yang memang bermuka dua gitu Pak Iya, Ustadz. iya. Bersyukurlah kalau ide kita lagi diambil orang. Itu namanya promo gratis. Walaupun sakit di hati. Kita yang masak, dia yang mengaku dia masak. Bagaimana perasaan ibu-ibu? Gregetan. Sakit hati ya bu? Hah. Sebenarnya saya masak tadi itu. Tapi iparku yang mengaku. Iya benar ya. Tahu nggak? Cari manfaat dari kejahatan orang terhadap diri kita. Jadikan pelajaran. Jangan balas kejahatannya. Kalau balas, apa bedanya kamu dengan dia? Cukup itu tadi cukup tahu aja. Cukup tahu aja. Kembali Cukup lagi tahu mohon aja. maaf kepada semuanya yang mengaku-ngaku pekerjaan yang bukan dia kerjakan. Dia tahu rasa nanti. Disuruh nanti paparkan dia tidak tahu. Bagaimana solusi cara keluarnya jalur nggak tahu dia. Jadi selamat. Iya. Yang penting Berarti- bukan kita yang begitu. Kita lebih baik diam. Bukan diam. Kita malah begini. Bikin lagi ini inovatif yang lain. Bikin lagi yang lain. Jangan mentok. Aku nggak mau lagi. Jangan habis akal. Jangan habis akal. Jangan habis akal. Iya, Terima kasih baik. banyak Pak Ustadz. Yang jelas gini, ilmu kalau dibagikan itu nggak akan rugi kok. akan Ilmu rugi. tuh kalau dibagikan kita akan bertambah beda dengan yang lain-lain. Jadi nggak usah pelit ilmu. Dosen juga luar biasa pasti memahami, oh yang ini, yang mana yang sungguh-sungguh dalam belajarnya. Jadi nggak usah pelit, nggak mau ngekip ilmu aku supaya Iya. orang ini nggak tahu. Sama, kita ini kan tidak punya ilmu. Betul, Iya. betul. Saya ini kan banyak karena membaca. Saya ini orang tidak tahu apa-apa karena membaca. Jadi ilmu yang kami paparkan di Islam itu indah dari sekian banyak buku yang kami baca. Jadi sebenarnya kita pencuri juga sih. Iya. Pencuri ilmu. Oh iya, Pencuri ilmu nggak apa-apa. Tapi banyak begitu di Penyambung ilmu di kalau aku sekolah, di bilang. kampus nggak apa-apa. kadang-kadang Iya. begitu ya, katanya kerja kelompok, yang kerjain satu, yang namanya Yang masuk lainnya- semua. Ya udah, kalau aku tuh biasanya sering, begini. Tapi itu sering loh, aku zaman sekolah Iya. aku yang ngerjain, tapi akhirnya buat nama kelompok. Oh, kalau aku beda, aku Tapi beda akhirnya- Ustazah. Daripada dikasih sama orang tidak dia kerja, Iya. saling mengharap. Betul, tapi akhirnya ujung-ujungnya yang berkah, yang kaya, yang begitu kok. Iya, iya. Bener gak? Iya, yang yang ngerti, yang- kerja iya. keras, ya kan pastinya. Nah sekarang mungkin sedikit-sedikit nih Ustaz. Aku harus digarisbawahi, gimana caranya kalau misalnya kita menghadapi orang yang memang bermuka dua. Misal kita udah tahu nih dia bermuka dua. Ada dua berarti, Iya. kita hindari atau kita jadikan dia pelajaran buat kita, atau kita berhak mengingatkan. Ada 3 cara. Ah, Yang pertama kita hadapi dia. hadapin. Dengan kekuatan kita, kalau kita mampu merubahnya, kalau kita tidak mampu mundur. Mundur dengan cara apa? Tapi mundur bukan berarti lari. Tapi menasehati, yang penting gugur. Gugur kewajiban kita mendakwai dia. Bahwa ini kamu udah begini nih. Iya. Hmm. Nah,
Kemudian yang ketiga adalah yaitu Doa. serendah-rendahnya iman. Oh. Mengingkari hati. itu perbuatan buruk. Dia itu tahu aja dia buruk. Cukup tahu aja. Iya, baik. Nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki. Bagaimana agar kita tidak menjadi orang yang bermuka dua. Ya, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ini Rasul senantiasa mengingatkan kita, kalau berteman dengan penjual minyak wangi, apa Bu? Kecipratan wangi juga. Kalau kita berteman dengan pandai besi, kecipratan baunya juga, kecipratan apinya juga. Jadi hati-hati, khawatir berteman dengan yang salah, maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang memiliki sifat munafik.